Baik, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan kalau pada kesempatan pagi ini kita bisa berjumpa kembali. Dan saya dipercaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini di tempat ini. Pagi ini saya rindu untuk menyampaikan satu kebenaran yang saya beri judul kemuliaan kekal kita. Kemuliaan kekal kita. Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-12 Bapak Ibu. Saya akan bacakan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya dan di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya, dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Ayat yang terakhir Bapak Ibu, tolong diperhatikan. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kita, dan kita di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, ini merupakan surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, jemaat yang mengalami aniaya penindasan yang begitu berat, Bapak Ibu. Dan jemaat di Tesalonika ini ketika ada di dalam aniaya, mereka menjadi jemaat yang luar biasa. Mereka bertahan dalam iman. Mereka menjadi orang-orang yang menang dalam penganiayaan, Bapak Ibu. Mereka ditindas begitu berat, dianiaya begitu tidak manusiawi, Bapak Ibu. Tetapi sikap jemaat di Tesalonika ini telah membuktikan bahwa mereka memiliki iman yang luar biasa. Sehingga lewat penganiayaan yang mereka alami, Allah melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang layak untuk dimuliakan. Mereka adalah orang-orang yang layak untuk menerima kasih karunia dan kerajaan Allah yang telah dijanjikan kepada orang-orang percaya, Bapak Ibu. Ketika saya membaca surat Tesalonika ini, apa yang dialami oleh jemaat ini menjadi peneguhan bagi saya, Bapak Ibu. Dan saya merindukan bahwa apa yang saya dapatkan dari pembelajaran kekuatan, keteguhan jemaat di Tesalonika ini saya hendak bagikan kepada
seluruh orang percaya. Bahwa menjadi orang percaya itu aniaya, penderitaan, keadaan tidak nyaman, seharusnya itu menjadi kekuatan kita supaya kita boleh menjadi orang-orang yang layak dimuliakan, Bapak Ibu. Oh begitu, Pak? Iya. Sebab Bapak Ibu, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada orang bisa mengenal Tuhan tanpa penderitaan. Makanya mukjizat diadakan bertujuan supaya orang mengenal Tuhan. Orang mengalami penderitaan, disitulah di balik penderitaan itu seseorang bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya, Bapak Ibu. Amin. Makanya Bapak Ibu, keadaan jemaat di Tesalonika ini seharusnya menjadi peneguhan kita agar kita senantiasa taat dan setia kepada Allah sekalipun sedang ada pada keadaan yang tidak nyaman. Mengapa begitu, Pak? Ya, agar kita layak menerima kemuliaan, Bapak Ibu. Kalau selama ini kebanyakan orang hanya ingin bagian-bagian yang manis, bagian-bagian yang baik dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima bagian penderitaan, maka orang-orang yang seperti itu, model-model manusia seperti itu, tidak akan pernah mendapat bagian kemuliaan bersama dengan Allah Bapa, Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sebagai orang percaya di akhir zaman ini, kita harus memperkarakan diri di hadapan Allah dengan serius, berkenaan dengan keberadaan hidup kita, Bapak Ibu, agar kelak kita benar-benar berkeadaan sebagai orang yang dimuliakan bersama dengan Tuhan di kekekalan. Seharusnya ini kan menjadi pemikiran kita, menjadi hal yang perlu menjadi persoalan yang serius untuk selalu kita renungkan, kita hayati, kita perkarakan, supaya Bapak Ibu, keagungan kemuliaan yang bernilai kekal itu bukan hanya menjadi sebuah angan-angan yang tidak pernah kita raih, tetapi biarlah keagungan kemuliaan yang bernilai kekal itu benar-benar dapat kita miliki, Bapak Ibu, benar-benar dapat kita raih. Makanya seseorang yang akan menerima keagungan dan kemuliaan yang bernilai kekal itu hanya akan dimiliki oleh seseorang yang hidupnya senantiasa berjalan seiring dengan Tuhan dalam segala hal. Amin. Kalau seseorang tidak pernah memikirkan nasib kekalnya, saya pastikan bahwa mereka akan sibuk memikirkan perkara-perkara yang tidak membawa kekekalan dalam hidup. Orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu, ternyata kelihatan aslinya seseorang itu kalau mencintai dunia, takut dengan dunia, itu kelihatan aslinya itu kalau ada dalam kondisi di bawah. Ketika keadaan tidak memungkinkan, ketika keadaan tidak nyaman, baru kelihatan aslinya, Bapak Ibu. Dan orang-orang yang tidak pernah memikirkan nasib kekalnya, maka kecenderungan hidupnya yang dibangun selama dia hidup di tengah-tengah dunia ini, itu hanya dunia. Dan orang-orang seperti ini tidak akan pernah memperkarakan keagungan dan kemuliaan yang bernilai kekal, yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan orang-orang yang mengiring Tuhan. Coba bayangkan berapa banyak orang Kristen yang berkeadaan demikian, Bapak Ibu. Padahal jemaat di Tesalonika telah memberikan sebuah peneguhan kepada kita bahwa aniaya, penderitaan, keadaan yang tidak nyaman tidak membuat mereka kalah. Mereka menjadi orang-orang yang diakui oleh Tuhan layak untuk dimuliakan, layak untuk menerima kerajaan surga. Kenapa kita tidak mau menjadi seperti mereka? Sakit sedikit sudah gak cari Tuhan, carinya dukun.
Sebetulnya Bapak Ibu, pemandangan seperti ini itu sudah umum dalam kehidupan orang Kristen. Ke gereja jalan Pak, tapi okultisme, cinta dunia, mengasihi dunia, mengasihi diri sendiri, itu tetap dipelihara dan dipupuk, dierami, sampai menetas menghasilkan dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Seharusnya Bapak Ibu, ketika kita sudah menjadi orang Kristen sekian lama, maka hal yang perlu diperkarakan dalam kehidupan kita ketika kita mengiring Tuhan, yaitu kita harus memikirkan, memperkarakan dengan serius keadaan nasib kekal kita Bapak Ibu. Keagungan dan kemuliaan yang bernilai kekal itu seharusnya menjadi hal yang prioritas untuk kita persoalkan sampai kita menutup mata. Dan orang-orang yang hanya memperkarakan hal inilah, yaitu orang-orang yang memperkarakan untuk memperoleh kemuliaan dalam kekekalan inilah, yaitu orang-orang yang layak untuk menerimanya Bapak Ibu. Saya berkali-kali bilang bahwa tidak ada orang pintar tanpa belajar. Setuju ya? Kalau orang tidak bertekad pintar, apakah dia punya tekad untuk belajar? Nggak mungkin. Setuju? Orang bertekad pintar aja itu belum tentu bisa mencapai seperti apa yang diharapkan. Coba bayangkan kalau orang sudah tidak bertekad untuk menjadi pintar, apa yang dilakukan setiap hari? Gak ada tekad untuk belajar. Kenapa? Gak mau jadi pinter. Orang mau jadi pinter aja itu tidak bisa mencapai seperti apa yang diharapkan. Tentunya dia bisa pinter. Bayangkan kalau orang tidak bertekad untuk menjadi pinter. Kalau orang tidak bertekad untuk dapat kemuliaan dalam kekekalan, apakah dia akan bertekad hidup seperti Yesus? Gak mungkin. Kalau seseorang tidak bertekad untuk hidup benar, maka dia tidak akan pernah mencapai hidup benar Bapak Ibu. Orang yang berusaha hidup benar aja tertati-tati. Orang yang berjuang hidup layak di hadapan Tuhan aja sering jatuh. Bayangkan orang yang tidak pernah berjuang untuk hidup benar, tidak berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, saya pastikan pasti ceroboh hidupnya. Pasti sembarangan hidupnya. Pasti tidak pernah memikirkan Tuhan di detik-detik hidupnya. Kenapa? Dia gak punya kerinduan untuk mencapai kemuliaan yang Tuhan harapkan. Orang-orang seperti ini akan sibuk untuk memuaskan hidup duniawinya Bapak Ibu. Dan pemandangan ini sudah diterima dan menjadi pemandangan umum di lingkungan orang-orang percaya Bapak Ibu. Dan ini menjadi ironi Bapak Ibu. Itu artinya Bapak Ibu, dari sekian miliar orang Kristen yang masuk di dalam gereja, ternyata mereka masih mencintai dirinya. Dan mereka tidak pernah memperkarakan diri di hadapan Tuhan supaya dapat perkenanan Tuhan Bapak Ibu. Dan ini merupakan wajah gereja di hari ini yang perlu untuk kita persoalkan dan perkarakan. Supaya kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang tidak pernah memperkarakan diri di hadapan Tuhan. Orang-orang yang akan menerima keagungan dan kemuliaan itu adalah orang-orang yang senantiasa hidup berjalan seiring dengan Tuhan dalam segala hal Bapak Ibu. Yaitu seluruh kehendak dirinya itu sesuai dengan kehendak Bapa. Jadi memperkarakan diri agar dapat menjadi pribadi yang mulia dan berkenan di hadapan Bapa di surga, itu harus menjadi aktivitas kita. Harus menjadi prioritas hidup kita Bapak Ibu. Karena untuk menjadi orang yang dimuliakan dan menjadi orang yang agung di hadapan Tuhan, itu tidak harus Bapak Ibu menjadi seorang yang terlibat dalam pelayanan gereja yang diakui oleh sinode. Kan orang-orang berpikir bahwa Pak,
yang layak dan berhak untuk menghadap Tuhan itu hanya orang-orang yang sudah menjadi aktivis. Benar? Makanya tidak heran Bapak Ibu ketika jemaat mengalami keadaan sulit, ketika jemaat keluarganya sedang sakit, yang dicari siapa? Pak Pendeta. Tolong Pak, anak saya sakit. Datang ke rumah saya Pak. Kalau saya jadi pendetanya ini, kalau saya jadi Pak Yasen, doa sendiri ya Bu. Doa sendiri ya Pak. Kenapa? Bapak dan Ibu juga punya akses bisa ketemu Tuhan langsung. Setuju? Loh, gunanya pendeta apa? Gunanya gembala apa di gereja? Sebagai mentor Bapak Ibu untuk mengarahkan Bapak Ibu ketemu Tuhan. Mengarahkan jemaat untuk bisa mengenal pribadi Tuhan. Kemudian Bapak Ibu diajari praktek sendiri di rumah. Supaya Bapak Ibu menjadi orang yang bisa ketemu Tuhan langsung. Amin. Kan selama ini pemikiran orang kan untuk menjadi orang yang layak menghadap Tuhan, pikirnya orang Kristen itu hanya aktivis gereja. Pikirnya orang Kristen itu hanya pendeta. Padahal saya mau katakan Bapak Ibu, untuk menjadi pribadi yang mulia dan berkenan di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Bapa di surga, tidak harus menjadi aktivis gereja dan menjadi pendeta Bapak Ibu. Dan tidak dibutuhkan pendidikan tinggi untuk memiliki hubungan yang benar di hadapan Tuhan. Karena untuk bisa memiliki hubungan yang berkenan di hadapan Tuhan, sebetulnya seseorang itu cukup memperkarakan diri dan bersedia dalam segala hal. Apa yang dipikirkan, dirasakan, itu dijaga. Belajar mengerti kebenaran Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan di dalam detik-detik hidup kita. Itu merupakan hal yang perlu untuk diketahui dan dipahami oleh semua orang percaya. Amin. Jadi jangan terlalu kita ini mendewakan pendeta, mendewakan aktivis. Seakan-akan yang berhak untuk ketemu Tuhan itu hanya mereka-mereka. Enggak. Kita semua jemaat Tuhan memiliki kesempatan yang sama untuk dapat berjumpa dengan Tuhan Bapak Ibu. Karena kalau sampai jemaat Bapak Ibu itu memiliki pemikiran yang demikian, maka jemaat akan terkondisi menjadi orang yang mengandalkan manusia. Saya melihat di YouTube itu orang kalau mau menghadap Tuhan, kalau ketemu pendeta yang punya karunia kesembuhan, itu mendewa-dewakan orang itu loh. Saya punya teman itu karena istrinya sakit, dia itu sampai ikut acaranya seorang pendeta yang punya karunia kesembuhan itu. Waduh, di acara Zoom dia ikut dan sebagainya dia ikut. Kenapa? Karena dia mendewakan pribadi orang itu. Saya mengatakan ini sebuah kesalahan. Kenapa? Karena jemaat dibuat tidak butuh Tuhan. Seakan-akan butuh Tuhan. Seakan-akan. Padahal yang dicari bukan Tuhan. Yang dicari orang itu. Yang dicari pendeta itu. Yang dicari itu hamba Tuhan itu. Sehingga ketika keadaan dirinya tidak baik, dia tidak langsung ketemu Tuhan. Dia tidak begitu yakin, gak pede kalau ketemu Tuhan. Dia merasa aku gak layak, aku belum dimuliakan. Yang berhak untuk ketemu Tuhan itu pendeta itu loh. Yang layak untuk ketemu Tuhan itu hamba Tuhan itu loh. Yang doanya sangat dijawab Tuhan itu pendeta itu loh. Buktinya apa? Kalau pendeta itu doa, pasti terwujud. Saya mau membongkar Bapak Ibu ketidakbenaran ini. Saya mau katakan begini loh. Kalau hidup seseorang itu benar, Tuhan pasti bela. Amin. Setuju? Kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan,
Tuhan pasti bela. Kenapa kalau kita berdoa nggak terwujud, sementara kalau pendeta itu berdoa terwujud? Ingin tahu? Ingin tahu? Bisa jadi itu kebetulan Bapak Ibu. Pendeta itu kan enak ya. Kalau suruh doakan, Pak, saya mau jual rumah Pak, doakan Pak, supaya rumah saya laku, gitu ya. Nanti kalau laku Pak, tak kasih sekian persen. Didoakan sama pendetanya, Tuhan tolong, laku kok, amin. Kalau nggak laku, dituntut nggak pendetanya? Nggak dituntut. Kalau laku, kasih uang. Paham? Jadi Bapak Ibu, di sini kita ini harus memahami, Bapak Ibu itu menjadi orang Kristen itu punya porsi yang sama. Setuju? Saya dengan Pak Yansen, dengan Bu Else, dengan Ibu Simon ya, Pak, kita semuanya sama, memiliki porsi yang sama untuk ketemu Tuhan. Makanya Bapak Ibu memperkarakan diri di hadapan Tuhan supaya kita memperoleh kemuliaan dan keagungan itu, keagungan Allah itu harus menjadi hal yang penting yang perlu dipersoalkan di sepanjang umur hidup kita. Amin. Amin. Makanya kita tidak boleh memikirkan perkara-perkara dunia yang tidak membawa nilai kekal, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menjadi orang yang dekat Tuhan, mengasihi Tuhan, bisa luar biasa dalam melayani kehendak Tuhan, Bapak Gembala senang. Kenapa? Karena jemaat di tempat ini dewasa. Kalau jemaat dewasa, jemaat intim dengan Tuhan, saya percaya kok Bapak Ibu akan dipercayakan dengan perkara-perkara yang lebih besar. Amin. Coba bayangkan kalau semua jemaat di dalam gereja itu semua kanak-kanak, siapa yang pusing? Gembalanya, Bapak Ibu. Kalau jemaatnya dewasa, Bapak Gembala mau pelayanan kemana-mana, enjoy ya Pak. Kenapa? Ada yang bisa menjalankan kegiatan pelayanan. Coba kalau bayangkan kalau semuanya anak-anak, semuanya minta dibuatin susu, harus ngumban dot, dikasih satu-satu. Sampai kapan Bapak Ibu? Lapar dikit Pak Gembala, sakit dikit Pak Gembala, punya masalah dikit Pak Pendeta. Kalau kondisi jemaat gereja atau jemaat Tuhan di penghujung akhir zaman ini tidak dewasa-dewasa, maka mereka tidak akan pernah merindukan rumah Bapa di surga. Kan hari ini kan banyak orang Kristen sudah lupa ya dengan janji Tuhan. Janji Tuhan apa Bapak Ibu? Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Pernah nggak Bapak Ibu merindukan tempat itu? Pernah? Hah? Lupa Pak? Nggak pernah ingat itu. Yang saya perkarakan hari ini bagaimana aku dapat duit. Yang aku perkarakan hari ini adalah bagaimana caranya aku dihormati Pak. Ini kan pengajaran-pengajaran yang dunia ajarkan di sepanjang umur hidup kita. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang cerdik dan licik Bapak Ibu. Kita cerdik membohongi Tuhan lewat lidah kita. Kita cerdik menjadi orang yang sombong dalam kekristenan kita. Kita cerdik menjadi orang yang suka memakai kepalsuan dalam kekristenan. Dan itu semua kecerdikan yang dibangun oleh dunia, sehingga dikenakan oleh orang Kristen di akhir zaman ini menjadi orang Kristen yang masuk gereja tapi tidak pernah berubah. Sudah sekian lama Pak jadi orang Kristen, tapi nggak ada buahnya Pak. Berbuah Pak, busuk semuanya. Kok bisa begitu Pak? Iya, karena orang-orang model begini itu nggak pernah memperkarakan dirinya dimuliakan dengan Bapa. Nggak pernah memperkarakan dirinya, apakah nanti ketika aku menutup mata, hidupku dikenal Tuhan nggak ya? Nggak pernah memperkarakan itu Bapak Ibu. Hidupnya hanya diisi dengan keinginan yang satu, dengan keinginan yang lain. Hidupnya hanya diisi dengan kemauan dirinya, diisi dengan ambisi hidupnya.
Diisi dengan kesombongan demi kesombongan supaya dilihat oleh orang bahwa dirinya bernilai. Ini adalah gairah orang Kristen yang tidak pernah mengenal kebenaran. Ini adalah gairah hidup orang Kristen di akhir zaman ini yang tidak mau melepaskan topeng kepalsuan kekristenan. Kalau orang Kristen berkeadaan demikian terus Bapak Ibu, dan jemaat tidak pernah menyadari keadaan dirinya, saya khawatir gereja tidak pernah bergairah untuk mengejar kekekalan. Pak, kok begitu Pak? Ya, saya melihat orang Kristen lupa dengan fakta kekekalan kok. Banyak orang Kristen hari ini membangun kerajaan di bumi. Setuju ya? Kerajaan dibangun semegah-megahnya. Nanti ketika sudah di ICU, baru minta Tuhan, Tuhan kasih aku kesempatan hidup lagi. Untuk apa? Supaya aku memperbaiki diri. Terlambat. Kalau sudah pasang infus, kasih detektor jantung, baru ingat Tuhan, baru menyadari fakta kekekalan. Tapi kalau tubuh masih sehat, masih kuat, gak butuh Tuhan Bapak Ibu, gak pernah memperkarakan kekekalan di hadapan Tuhan. Hidupnya cenderung ceroboh Bapak Ibu. Makanya pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu kita semuanya untuk kita memperkarakan kemuliaan kekal kita di hadapan Tuhan. Saya berharap nanti ketika Tuhan datang atau sebelum Tuhan datang, kalau kita sudah menutup mata, setidak-tidaknya kita meraih kemuliaan itu. Amin. Amin. Jangan sampai nanti kalau kita menutup mata, kita pukul kepala, getun, nyesel. Apa ya getun itu ya? Menyesal itu apa ya? Apa? Keadaan diri itu mau berbalik tapi nggak bisa. Mau mengulang, memutar waktu kembali itu nggak bisa. Yang di dalam dirinya cuma satu, penyesalan yang tiada guna. Makanya saya mau katakan begini Bapak Ibu, keagungan dan kemuliaan hidup di kekekalan bersama dengan Bapa itu perlu diperjuangkan. Keagungan dan kemuliaan dalam kekekalan itu dimulai dari sekarang Bapak Ibu. Kita tidak bisa memiliki kemuliaan di dalam kekekalan itu nanti itu nggak bisa. Kita tidak bisa membangun hubungan dengan Bapa itu nanti di surga itu nggak bisa. Dimulainya itu kapan? Sekarang. Kalau hari ini Bapak Ibu tidak punya hubungan dengan Tuhan, jangan arep-arep, jangan berharap nanti di surga punya hubungan dengan Tuhan. Toh hari ini juga nggak punya hubungan dengan Tuhan kok. Hari ini loh hidup kita di hadapan Tuhan nggak mulia. Jangan berharap nanti di kekekalan kita punya kemuliaan. Nggak mungkin. Makanya kemuliaan dan keberkenanan atau hubungan dengan Bapa itu dimulai hari ini. Di mana Bapak Ibu? Di kesempatan hidup yang Tuhan masih izinkan kita nikmati. Saya nggak terasa Pak, sudah 41 tahun. Saya sudah plus 0,75. Ini kacamata terapi supaya nggak terlalu besar plusnya. Saya harus pakai kacamata terapi, tapi kalau baca saya pakai kacamata plus. Kenapa? Karena sudah kabur-kabur Bapak Ibu. Saya menyadari Tuhan 42 aja sudah menurun fisiknya. Dulu lincah, kalau namanya pohon itu cepat. Sekarang naik pohon pun udah agak merangkak-merangkak. Ya kan? Dulu itu nggak pernah geringing-geringingen. Sekarang sudah mulai geringing-geringingen. Dulu kalau saya driver Jakarta Surabaya oke. Sekarang sedikit boyok. Saya mau menyadari begini, Tuhan usia 41 aja begini loh. Apalagi ibu ya.
Usia berapa Ibu? 72 itu anugerah loh. Saya di Nganjuk kenal seorang bapak usia sudah 87, masih sehat, masih nyangkul dia. Kemarin saya ke sana kasih beras 25 kilo diangkat sama dia. 87 tahun, masih sehat. Badannya masih. Istrinya usia 81. Itu sudah tua sekali. Bapaknya itu masih sehat. Saya bilang, "Pak, saya belum tentu nanti itu usia segitu seperti Bapak. Kenapa? Hari ini aja usia 41 begini." Begitu. Jadi dengan fisik yang saya miliki ini, saya semakin menyadari begini, Tuhan, terima kasih ya kalau Engkau masih memberikan aku kesempatan hidup membuka mata setiap hari. Itu artinya Bapak Ibu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita itu merupakan kesempatan yang harus kita pertanggungjawabkan. Amin. Makanya kalau kita membuka mata pagi hari, cepat ambil komitmen kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan izinkan aku buka mata. Aku mau bertanggung jawab dengan hari ini, supaya di sepanjang hari ini aku tidak melukai hati Tuhan. Aku mau berjuang hidup berkenan, menjaga hidupku, menjaga pikiranku, perkataanku, seluruh tindakanku, dan sampai kehendakku biar seiring dengan Engkau. Begitu. Supaya nanti kalau kita tidak dapat menyelesaikan hari ini, kita sudah berkenan. Amin. Kalau hari ini kita sudah buka mata langsung duit, buka mata yang dipikirin itu masalah dunia, sudah deh, bye-bye. Saya pastikan di sepanjang hari yang Tuhan izinkan, kita habiskan untuk kepentingan kita. Maka saya bilang kepada Bapak Ibu, saudara semua pada pagi hari ini, untuk bisa memiliki kemuliaan dan keagungan, itu harus dimulai dari sekarang. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, itu harus kita jadikan sebagai kesempatan untuk kita bertindak dengan berani, membayar harga untuk mengenakan standar hidup yang telah ditentukan oleh Allah di sepanjang umur hidup kita. Ulang tahun yang hari ini menjadi tren di akhir zaman ini. Saya bilang, Tuhan, kenapa ke hari ini orang tren ulang tahun ya? Panjang umurnya. Buat apa kalau kamu panjang umur, hidup dalam dosa dan terus melukai Tuhan? Buat apa Bapak Ibu? Paham? Buat apa kita panjang umur, sehat, kuat, tapi hidup kita nggak bisa dinikmati Tuhan? Capek nggak Bapak Ibu? Capek enggak? Saya sama istri sama anak-anak, saya, papi, bukan tidak setuju dengan happy birthday. Tapi kalau happy birthday-mu itu tidak mengubah hidupmu semakin berkenan di hadapan Tuhan, enggak usah happy birthday-an. Kita enggak pernah happy birthday-an ya? Enggak pernah. Enggak pernah malam-malam tidur dibangunin, happy birthday, enggak pernah. Masih tidur gini dibangunin jam 12. Selamat ulang tahun. Untuk apa kalau semuanya itu tidak membawa nilai kekal dalam hidup kita? Amin. Lebih baik kita nggak perlu merayakan happy birthday. Tetapi ketika Tuhan izinkan engkau bertambah usia, kita semakin dewasa di hadapan Tuhan. Kita semakin bertanggung jawab dengan kehidupan dan kesempatan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Supaya kita berani mengambil satu tindakan untuk membayar harga, mengenakan hidup seperti yang Bapak kehendaki. Oh, itu lebih keren bagi saya. Karena Bapak Ibu, untuk bisa mencapai keagungan dan kemuliaan, itu tidak bim salah bim. Setuju? Setuju ya? Untuk bisa memperoleh kemuliaan, seseorang itu harus bertindak. Harus berbuat. Karena kalau seseorang tidak bertindak meresponi keselamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus, maka
karya keselamatan Yesus di atas kayu salib itu akan menjadi sia-sia. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia mengatakan kepada Bapa, sudah selesai. Oke? Itu artinya keselamatan Yesus di atas kayu salib itu menebus dosanya siapa, Bapak Ibu? Kita siapa? Orang Kristen? Semua manusia. Jadi dosa dunia itu sudah ditanggungkan kepada Yesus, betul? Ketika Yesus mati di atas kayu salib menyelesaikan dosa dunia, saya mau tanya, apakah semua manusia langsung benar hidupnya? Langsung baik semua hidupnya? Belum ya. Kenapa begitu? Karena untuk bisa seseorang itu menjadi baik, seseorang itu menjadi benar, maka dia harus melalui proses pembenaran. Jadi ketika Yesus mati di atas kayu salib, tidak otomatis semuanya jadi baik. Tidak otomatis semuanya menjadi benar. Untuk menjadi baik dan menjadi benar, seseorang itu harus bersedia menyerahkan dirinya digarap oleh Tuhan. Bersedia untuk meresponi keselamatan dengan berjuang hidup seperti Yesus hidup. Kalau orang Kristen sudah menerima Yesus lewat perkataannya, tetapi perbuatannya masih duniawi, itu belum orang Kristen. Pak, saya sudah mengaku loh bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Ya kalau itu berhenti di mulutmu, di perkataanmu, tidak kamu tunjukkan lewat perbuatan, berarti engkau hanya percaya dia, berhenti hanya di pikiran. Makanya untuk percaya Yesus dengan benar, seseorang itu tidak boleh berhenti di perkataan, harus ditunjukkan lewat perbuatan. Perbuatan kita itulah yang menunjukkan bahwa kita ini orang yang benar-benar berjuang untuk mengenakan hidup Tuhan atau tidak. Perbuatan kita itulah yang menunjukkan apakah kita bersedia membayar harga. Harga apa, Pak? Harga untuk menanggalkan segala kedagingan. Tadi saya bilang selama umur hidup kita ini kan kita diajari oleh dunia untuk menjadi apa? Cerdik kan? Cerdik apa tadi? Cerdik menjadi orang yang palsu, cerdik menjadi orang yang suka bohong. Itu dunia ajarkan. Sehingga kecerdikan dunia yang merasuk di otak kita, yang mewarnai nesyamanya kita, itu nggak bisa bimsalabim hilang karena Yesus di atas kayu salib menebus dosa. Keselamatan itu diresponi, dikerjakan. Gimana caranya? Kita sendiri mengambil bagian untuk membayar harga, melepaskan ini kesombongan, dilepasin. Siapa ngelepasin? Tuhan? Enggak, diri kita belajar. Tuhan, aku mau ngelepasin ya. Yang suka ngomongin orang, mulai Tuhan ngomongin orang, waduh Tuhan aku ngomongin orang, ampuni Tuhan. Belajar mau ngomongin orang, ingat, oh nggak boleh ngomongin orang. Mau berkata kasar sama orang, ingat, oh Tuhan, kok diri kita dilatih sampai Tuhan mengatakan engkau sudah layak ini. Kenapa? Engkau bertahan, engkau menang, engkau dapat menanggalkan kedagingan, sehingga engkau layak menerima kemuliaan. Jadi tahapan-tahapan itulah Bapak Ibu yang perlu dikerjakan. Kita tidak bisa langsung menjadi seperti malaikat, gak bisa berbuat dosa, itu gak mungkin. Karena saya mengatakan begini, orang itu tidak bisa jadi jahat tiba-tiba, itu gak bisa. Orang itu kalau tiba-tiba menjadi jahat itu gak mungkin Bapak Ibu. Orang tiba-tiba jadi baik itu gak mungkin Bapak Ibu. Jadi orang bisa menjadi jahat dan sangat jahat itu karena dari kejahatan kecil yang dilakukan sampai membangun dirinya menjadi orang yang jahat. Begitu pula orang yang baik, orang benar itu belajar dari perbuatan baik yang kecil,
Makanya kekristenan itu kan diajarkan kesempurnaan, bukan hanya baik. Itu keunggulan kekristenan. Kalau agama itu hanya mengajarkan kebaikan, tetapi kekristenan itu mengajarkan kesempurnaan. Untuk mencapai kesempurnaan itu akumulasi dari kebaikan-kebaikan yang dibangun. Melepaskan kejahatan, ketidakberkenanan di hadapan Tuhan, hal-hal yang menjijikkan, sampah, kebusukan yang Tuhan tidak kenan, itu kita lepasin satu-satu. Yang kita bangun dari kecil sampai kita tua hari ini, itu kan sudah nempelnya itu sudah permanen ya, semi permanen ya. Kalau rumah itu sudah lama dipondasi, diselup, dicor, itu kalau bongkarnya susah apa susah? Kalau rumah gede hanya dincepin kayu, tinggal jejer roboh, betul? Tapi kalau rumah sudah dipermanen, dicor, diselup, itu bongkarnya susah. Dunia pengajaran yang sudah diajarkan kepada kita itu sudah diselup di hidup kita, dicor di dalam hidup kita. Sehingga untuk bisa menghancurkan semuanya itu butuh bego. Butuh apa? Butuh bego. Butuh dipaksa. Dipaksa menggunakan alat. Alatnya yaitu kebenaran, Bapak Ibu. Kalau seorang itu sudah dipaksa untuk berjuang membayar harga hidup seperti Yesus, maka orang-orang seperti ini akan menjadi orang yang menderita. Kenapa? Dipandang dunia beda. Kita itu pengen kaya, kok kamu gak pengen kaya? Oh, Alkitabku bilang orang yang pengen kaya itu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi saya gak pengen kaya. Saya hanya pengen dipelihara oleh Tuhan. Amin. Saya pengen hidup saya itu ketika butuh Tuhan siapin. Ketika ada orang butuh bantuan saya bisa bantu. Ketika ada orang kesusahan saya menjadi jawaban dari kesusahannya. Ketika orang mengalami penderitaan saya hadir menjadi jawaban atas penderitaan orang itu. Itu lebih keren daripada kita kaya tapi kita menjadi cibiran bagi banyak orang. Makanya menjadi anak Tuhan itu bukan pengen dihormati, tetapi kita menjadi orang percaya cuma satu keinginan kita, nama Tuhan dimuliakan. Kita kalau sudah mau membayar harga hidup seperti Yesus, maka mau tidak mau kita akan menjadi orang yang berbeda di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu. Orang pengen membangun rumahnya megah-megah, kita sederhana aja, nggak perlu megah-megah. Yang penting bisa berteduh. Setuju? Orang mulai membangun gaya hidupnya pakai anting, emas, glamour. Kita nggak perlu. Karena nilai diri kita itu bukan pada harta. Kalau dunia kan menilai diri kita dari apanya, Bapak Ibu? Dari aksesorisnya toh, dari hartanya toh. Betul gak? Wih, orang itu loh kaya. Ya kamu dihormati karena kekayaanmu. Kalau kita nggak kaya, dihormati nggak? Enggak. Makanya kebernilaian dunia itu dilihat dari lahiriahnya. Bapak Ibu jangan. Bapak Ibu harus dilihat bernilai, dilihat mulia, itu bukan lahiriahnya, tetapi dari Tuhan yang nampak dalam diri kita. Orang lihat, wah itu loh sekalipun gak punya, suka nolong ya. Oh itu lebih keren loh. Bandingkan ini orang yang kaya suka bantu, sama orang yang sederhana tapi suka bantu. Lebih keren yang mana, Bapak Ibu? Yang sederhana tapi suka bantu. Kenapa yang kaya itu gak keren? Ya dia sudah berkelimpahan. Coba kalau yang kaya ini sama seperti yang sederhana, belum tentu bisa bantu. Tapi kalau Bapak Ibu menjadi orang yang sederhana tapi kaya di dalam Tuhan, itu lebih luar biasa, Bapak Ibu. Amin. Makanya kebernilaian kita itu jangan ditaruh di aksesoris, di kemewahan dunia. Itu merusak kekristenan. Sehingga tanpa kita sadari, orang Kristen yang melihat dunia sebagai kemegahan, membangun kerajaan di dunia, itu yang diburu oleh orang Kristen. Sehingga tanpa disadari banyak orang Kristen itu tidak memikirkan kekekalan, yang dipikirkan yang dipikirkan dunia. Karena orang Kristen menganggap itulah yang bernilai. Maka saya bilang begini,
Sebetulnya cari Tuhan sama cari duit itu paling susah, itu cari Tuhan. Sekalipun cari duit susah. Karena cari Tuhan itu kalau kita nggak sungguh-sungguh Bapak Ibu, nggak bisa ketemu Tuhan. Kalau cari duit sih umak sedikit masih dapat 100 ribu, 20 ribu masih dapat. Ya susah sih tapi masih dapat duit. Tapi lebih susah lagi kalau kita mencari Tuhan. Kenapa? Untuk cari Tuhan itu kalau kita tidak punya hati yang benar, sikap hati yang benar, Tuhan gak akan berkenan ditemui. Padahal untuk bisa memiliki hati yang tentram, hidup yang tenang, itu cuma bisa hidup yang diisi oleh Tuhan. Kalau dunia mengisi hidup kita, kita masih khawatir. Kalau seorang itu sudah hidupnya diisi Tuhan, itu keadaan dunia gonjang-ganjing, susah morat-marit, bagaimanapun kalau sudah hidupnya diisi Tuhan itu tenang loh. Makanya untuk bisa ketemu Tuhan, seseorang itu harus berusaha menanggalkan segala perkara-perkara duniawi, ditinggalkan, dilepaskan. Sampai Tuhan bilang, aku muliakan engkau. Engkau adalah orang yang berhak untuk aku temui. Sampai Tuhan berkata, nak, ini hidupku. Apa yang engkau mau, nak? Untuk bisa mencapai keadaan seperti itu kan gak mudah ya. Makanya Bapak Ibu, ini adalah perjuangan yang perlu kita kerjakan di sepanjang umur hidup kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang bersedia untuk mengejar kesucian hidup seperti yang Tuhan harapkan. Untuk bisa menjadi orang yang demikian, Bapak Ibu mau tidak mau harus punya integritas sebagai orang percaya. Kita tidak terpengaruh dengan dunia, Bapak Ibu. Kita juga harus menjadi orang yang memiliki tindakan yang rela. Karena orang Kristen hari ini banyak yang gak rela ya. Gak rela apa Pak? Yang gak rela kalau hidupnya itu nggak sama dengan dunia, itu nggak rela. Nggak rela kalau hidupnya itu nggak seperti yang lain, itu nggak rela. Saya punya teman berjemaat di satu gereja di mana rata-rata jemaat di sana itu pengusaha, dan memang gembalanya pengusaha sukses. Jadi karena gembalanya itu tasnya merek, arlojinya merek, bajunya semua pokoknya itu modis. Wah, karena ibu gembalanya modis. Jadi kalau kita ke gereja itu kalau nggak modis itu sungkan. Jadi mau nggak mau dia harus koleksi tas yang harganya 10 juta, 15 juta. Bajunya itu kalau murah, aduh, Pak Saiful kalau pakai baju yang nggak merek, nggak mahal itu, kita nggak pergi ke gereja, nggak enak sama yang lain. Nanti sama gembalanya nggak dilihat. Saya bilang, kenapa sih kok harus kita ini gak rela ya dianggap berbeda, itu kenapa sih? Kita kemarin melayani di salah satu gereja ya cukup karena gembala seorang pengusaha. Karena kita baru pertama kali di situ ditelepon, Pak Saiful naik mobil apa? Saya bawa motor bawa ibu. Jadi kita kurang diperhatiin gitu. Oh, it's okay, no problem. Saya mengatakan begini, ayo kita belajar untuk berani melepaskan. Setuju? Melepaskan. Jadi jangan kita ini pengen dianggap wah sama manusia, tetapi jadilah orang yang rindu dianggap wah sama Tuhan. Saya bilang sama anak saya, sama istri saya, jangan cari jempolnya manusia, mengecewakan. Jempolnya manusia itu kecil-kecil. Carilah jempolnya Tuhan, satu gede. Orang gak anggap kita rapopo. Yang penting hidup kita jadi berkat. Amin. Amin. Jangan cari jempolnya pendeta, cari jempolnya majelis, cari jempolnya jemaat, cari jempolnya manusia, cari jempolnya tetangga. Capek ngumpulin jempol-jempol kecil-kecil itu. Cari jempolnya Tuhan. Supaya kalau kita mencari jempolnya Tuhan, yang kita kejar cuma satu, hidupku dimuliakan bersama dengan Tuhan. Supaya kelak ketika aku menutup mata, kekristenan yang aku kenakan di sepanjang hidupku tidak menjadi sia-sia. Supaya nanti aku dapat menempati tempat yang dijanjikan oleh Tuhan, dan aku merindukan
pulang ke sana. Aku pindahkan hatiku ke surga, karena dunia bukan rumahku. Bersedia Bapak Ibu? Mulai pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk mulai memikirkan kemuliaan kekal kita nanti kalau kita menutup mata. Mulai kapan Bapak Ibu? Nanti mulai dari pintu ini mulai diperkarakan. Setuju ya? Sederhana kok. Jaga mulut kita, perkataan kita, sampai keinginan kita, kehendak kita itu seiring dengan Tuhan. Supaya apapun yang kita lakukan, Tuhan disenangkan. Apa yang kita omongkan, Tuhan disenangkan. Apa yang kita kerjakan dalam seluruh hidup kita, Tuhan berkata, aku suka nak, aku senang nak. Lakukan terus nak, supaya lewat hidupmu nama Tuhan dikenal oleh banyak orang. Oke? Siap berjuang Bapak Ibu? Sekalipun harganya mahal? Siap ya? Kita kerjakan bersama-sama sampai nanti kita ketemu lagi di kerajaan Bapak kita di surga. Tuhan berkati. Amin.